Pemirsa, tiga dari sejumlah remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jakarta Timur pada Jumat dini hari diamankan petugas kepolisian sektor Jatinegara. Polisi meningkatkan patroli khususnya di titik-titik rawan terjadinya aksi tawuran seperti di kawasan Jakarta Timur yang dinilai meresahkan warga. Aksi sekumpulan remaja di atas truk dan iring-iringan sepeda motor yang terekam video amatir ini diduga hendak melakukan aksi tawuran. Momen ini tersaji di Jalan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Mengetahui gelagat tak baik ini, Kepolisian Jakarta Timur bergegas mengejar, namun petugas hanya mendapati 3 dari puluhan remaja tersebut. Ketiga remaja ini tertinggal dari kelompoknya. Ketiganya lalu digelandang ke kantor polisi sektor Jatinegara guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, TV One mengabarkan. Tawuran di Jakarta seakan marak dalam sepekan terakhir. Bahkan dalam 3 sehari, 3 tawuran terjadi di Jakarta Timur di lokasi yang berbeda. Para pelaku umumnya remaja usia sekolah. Kamis 3 Februari 2022, sekitar pukul 8 malam, tawuran remaja pecah di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. Diperkirakan 20 pelajar terlibat saling lempar petasan, sebagian dari mereka membawa senjata tajam. Sementara di Jakarta Timur, tawuran terjadi hingga 3 kali dalam sehari pada Rabu 2 Februari 2022. Tawuran pertama pecah pada Rabu dini hari di Jembatan Malaka, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Tidak ada korban dalam tawuran ini. Sore harinya, tawuran terjadi di Jalan Raya PKP Ciracas, Jakarta Timur. Sekitar 20 remaja terlibat tawuran. Sebagian pelaku masih mengenakan seragam sekolah dan menenteng senjata tajam. 5 jam berselang, tawuran kembali pecah. Kali ini terjadi di bawah flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dikabarkan, 2 kelompok remaja yang berjumlah sekitar 50 orang terlibat saling serang menggunakan senjata tajam hingga potongan besi. Tim TV One mengabarkan. Ya, lantas apa sebab tawuran marak terjadi di ibu kota? Kami telah tersambung dengan Nadia Yovani, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mbak Nadia. Ya, selamat sore, Mas. Ya, Mbak Nadia, ini fenomena tawuran kembali marak terjadi di Jakarta ya. Bahkan belakangan pelaku tawuran kebanyakan dari kalangan remaja. Ini mengapa, Mbak Nadia? Kalau kita lihat tadi tawurannya banyak sekali terjadi justru lewat dari sore hari ya, lebih ke malam hari. Jadi bukan setelah jam mereka sekolah, karena kalau kita lihat di PTM 100% itu kebijakannya kemarin mereka tidak belajar sampai lewat dari jam 12 siang gitu. Jadi bisa jadi ini tawuran terjadi karena mulai longgarnya nih prokes dan kemudian tingkat pengamanan di lingkungan ya, terutama di lalu lintas ya di jalan raya. Ya, kalau hanya sekedar mulai longgarnya prokes, apakah ada sebab lain, Mbak Nadia? Karena kan memang ini berkaitan dengan perilaku begitu ya. Karena kan anak-anak SMA mereka gampang sekali terpicu sehingga mereka gampang sekali tawuran. Adakah perilaku yang salah atau adakah pola pendidikan yang salah, Mbak Nadia, dalam hal ini? Iya, sebenarnya kalau kita melihat anak-anak yang ikut tawuran ini adalah anak-anak yang sama di 2 tahun yang lalu juga ikut tawuran gitu. Mereka berangkat dari kelas yang sama, kelas sosial yang sama, dari kelompok yang sama. Jadi ini bukan kelompok yang berbeda pasti. Gitu. COVID-19 ini hanya menghentikan sementara. Tetapi pada saat mereka sepanjang pandemi ini gitu kan, mereka tetap bersosialisasi, tetap berkomunikasi dengan orang yang ada di sosial media. Mungkin selama ini bentuk tawurannya adalah di sosial media. Nah, ketika dibuka tunnel atau kesempatan untuk bisa berinteraksi, ini kemudian meluap juga di tatap muka di jalan. Seperti itu.
Ya, lalu sebenarnya seperti apa Mbak latar belakang sosial nih para pelaku tawuran dari kalangan remaja itu? Iya, kalau kita lihat mereka yang mengikuti tawuran yang terlibat di dalam tawuran ini adalah kelompok siswa, kelompok remaja yang sebenarnya punya punya arena untuk menunjukkan kemampuan mereka itu dalam bentuk seperti ini. Ini sebenarnya kalau untuk kelas atau kelompok remaja yang lebih bertanding di katakan olimpiade sains, olimpiade ilmu pengetahuan, itu adalah ranahnya mereka, itu adalah arena mereka untuk tawuran. Nah, tapi untuk kelompok yang ini adalah kelompok yang kalau di dalam sekolah, di kelas, itu adalah kelompok yang mungkin tidak berprestasi penuh tuh, tidak yang rankingnya 1 sampai 10 gitu. Ini adalah mereka yang mungkin rankingnya ada di bawah atau mungkin prestasi akademiknya kurang achieve. Jadi mereka meluapkan ya bentuk daripada aktualisasi mereka itu di jalan. Iya, tapi kan di bangku sekolah Mbak Nadia ini disampaikan pendidikan karakter. Lalu solusinya seperti apa untuk mereka ini? Kalau dalam 2 tahun ini kita bicara mengenai pendidikan karakter rasanya sulit ya dicapai dalam bentuk PJJ. Ya. Pendidikan karakter yang dilakukan biasanya masuk lewat mata pelajaran misalnya PPKN atau misalnya kalau kita masuk dalam PTM pertemuan tatap langsung ada bentuk disiplin yang bisa diterapkan oleh sekolah gitu. Tapi dalam kondisi PJJ 2 tahun ini itu sudah mulai banyak bergeser kalau kita bicara mengenai pendidikan karakter. Semuanya hanya ada di level kognitif, pengetahuan, tapi belum pada tatanan praktek. Nah, ketika mulai melonggar gitu ya, kita punya protokol kesehatan, mulai pertemuan bisa lebih panjang, intensitasnya lebih tinggi. Nah, ruang-ruang ini di dalam tatap muka ini yang kemudian digunakan oleh mereka untuk bisa turun ke jalan. Karena kalau kita lihat, aktivitasnya mulai ke arah normal, Mas. Gitu. Saya masih bisa lihat kemacetan ada di mana-mana. Jadi kita bukan new normal, normal seperti rasanya begitu. Oke, terakhir Mbak Nadia, ini terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan mereka dalam hal ini orang tua dan juga guru. Tips atau pesan apa untuk mereka bisa merubah karakter atau tawuran seperti ini? Ya, mungkin dengan kondisi yang sekarang ya, saya dengar PTM mulai kembali ke 50%. Pelajar tetap mungkin harus diperkenalkan pendidikan karakter tidak hanya melalui pengetahuan, tetapi praktek yang dilakukan di dalam PJJ bisa disiplin, tepat datang waktu pada saat kelas online, misalnya seperti itu. Kemudian tadi ya, konsul oleh guru-guru BK, diajak bicara anak-anak yang memang ikut di dalam tawuran ini, pasti guru sudah punya itu list namanya, anak-anaknya yang mana saja. Dan kemudian pendekatan secara persuasif dan personal ke keluarga daripada anak yang terlibat di dalam tawuran ini. Baik, selain juga termasuk bekal pendidikan agama yang kuat pastinya Mbak Nadia ya? Pasti, itu Baik. pasti. Baik Mbak Nadia Yovani, terima kasih selaku sosiolog atas waktunya. Selamat sore.